Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, dengan tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita berdapat, untuk kesekian kalinya melaksanakan salah satu yang difardukan oleh Allah, karena Allah itu ridha. Karena Allah itu ridha ketika seseorang itu melakukan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul, wa anta atasimu bihablillahi jami'ah. Sesungguhnya Allah itu ridha kepada hamba-hambanya ketika hamba-hambanya itu menjalin silaturahim antara kita dan kita tidak bercerai-berai. Artinya apa? Selain kita melaksanakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepada kita, kita sering berdapat, sering bertakon kabar kita. Nah, itu yang disebut dengan silaturahim. Oleh karena jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita coba mengaji salah satu surah di dalam surah Fatir. Surah Fatir itu adalah surah yang ke-35 di dalam Al-Quran. Ayatnya 15 dan seterusnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tafsir disebutkan, wahai para manusia. Ya ayyuhan nas, ya itu adalah, kalau kita mengkaji dalam bahasa Arab itu, ya itu termasuk dari harfun nida. Ya ayyuha, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Dan seterusnya, banyak sekali kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu yang dimulai dengan harfun nida. Apa harfun nida itu? Adalah panggilan kesayangan Allah kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai hamba-hambaku semua, ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman, kutiba, diwajibkan. Itulah yang disebutkan kalimat harfun nida di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat ya. Sehingga kalau kita haji, kalau kita umroh, kalau masuk kita ke suk, ke pasar, ke toko-toko, maka orang Arab itu selalu memanggil kita ya Muhammad. Nah, itu adalah panggilan kesayangan kepada seseorang. Artinya apa? Beda dengan kita kan. Lain budaya kan. Jadi kalau kita Muhammad sini. Tapi kalau Arab ya gitu. Itulah dia mencontoh dari apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kaji kita sedikit pada subuh yang berbahagia, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Al-Qur'an
dan kita semuanya akan menambah sedikit hazanah keilmuan kita. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita ini fuqara. Jadi mohon maaf, jangan berharap-harap gitu kan. Jadi bahasa kita Banjar itu jangan kita berharap dengan apa yang kita miliki gitu kan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah para fuqara. Orang yang kada berdaya gitu. Orang yang miskin. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari yang demikian itu, maka kita semakin takut kepada Allah dan semakin takut kalau kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan kalau kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada diri kita. Karena kita orang miskin. Kita miskin di hadapan Allah. Akan tetapi Allah menjawab juga di dalam kalimat selanjutnya, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya yang maha kaya itu adalah dan maha terpuji itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kalau demikian yang maha terpuji yang maha kaya itu disebutkan di dalam ayat ini, dan kita harus meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki kita lalu kita ganti dengan yang jadid itu kan, dengan yang baru, yang demikian itu Allah katakan yang demikian itu mudah baginya, jadid baru. Sehingga kalau kita naik haji itu ada Mina Jadid kan, ada Mina Jadid adalah perkampungan Mina yang baru dibangun, itu disebut dengan Mina Jadid gitu. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki sesuatu yang Allah ciptakan itu sirna lalu diganti dengan yang baru, baginya adalah sesuatu yang mudah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, wa ma zalika 'alallahi bi aziz. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Yang demikian itu adalah sesuatu yang enteng. Ketika Allah menghendaki gunung itu meletus, sesuatu yang enteng. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lempengan di bawah tanah sana, di bawah laut sana, maka terjadilah gempa di Tuban, Gersik dan sekitarnya. Ketika Allah menghendaki bergeraknya sesuatu yang Allah ciptakan, yang semuanya itu kata Allah, wa ma dzalika 'alallahi wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang sesungguhnya itu kata Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Artinya apa? Kalau kita meyakini yang demikian, apa yang timbul? Pertanyaannya sekarang kan, kalau kita meyakini dari 3 ayat yang tersebut di atas, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, ditutup kalimat itu, maka yang timbul bagi diri kita adalah tauhid kita kepadanya. Tauhid kita kepadanya. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Lalu ada istilah mata kuliah tauhid. Tawahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Artinya apa adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan Allah, yang lain lewat. Sehingga intinya adalah kalau kita meminta, kalau kita memohon, maka kita memohon dan meminta kepada Allah. Lalu Rasul mengajarkan wasta'in billah. Kalaulah kalian meminta pertolongan itu, minta kepada Allah. Apa yang menjadi kesulitan kita? Insya Allah akan Allah memberikan jalan kepada kita semua. Itulah yang disebutkan wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Oleh karena jamaah rahimakumullah,
dalam perkembangan waktu atau yang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang dengan berkembangnya media sosial, dengan berkembangnya bermacam-macam teknologi, orang selalu mengentengkan dalam kaidah agama. Mereka lupa. Sesungguhnya kata Allah, antumul fuqara. Sesungguhnya kita ini orang miskin bertahan. Fuqara lebih daripada miskin lagi. Artinya ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dua hal yang dapat kita ambil dari pelajaran itu, ketika kaum Ad, ketika kaum Samud, ketika kaum Lut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengganti dengan kaum yang baru gitu. Lalu Allah mengganti dengan kaum yang baru. Itulah yang disebut wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Diberikan petunjuk pada waktu itu oleh Nabi pada waktu itu, Nabi Lut itu. Maka mereka sedikit pun tidak mau mengikuti dari apa yang diperintahkan oleh Allah oleh Nabi Lut kepada mereka. Maka kaum Lut itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika syariat itu menentukan orang tertarik kepada lawan jenisnya. Akan tapi kaum Lut itu tertarik kepada yang sesama jenis. Yang disebut wayah ini ada gay itu kan. Ada gay, ada lesbi dan lain sebagainya. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Itu adalah bagaimana kaum Lut itu sedemikian bobroknya moralnya. Sehingga kata Nabi Lut kepada pemuda waktu itu, kalau Anda mau kawin silakan kawin dengan anakku. Akan tetapi kaum Lut yang ditawari oleh Nabi Lut itu tidak mau. Dia tertarik kepada sesama jenis. Nah, itulah yang sampai wayah ini, sampai sekarang simbol-simbol supaya orang mengajak kepada perbuatan yang demikian. Lalu diberikan simbol pelangi gitu kan. Simbol pelangi, bendera pelangi. Nah, itu disebutkan simbol dari mereka. Yang tidak tahu mereka melakukannya. Akan tetapi hal yang demikian itu sesungguhnya mereka itu telah melakukan propaganda. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurba. Dan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak dosanya tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, perlu digarisbawahi karena ada pemahaman ada dosa warisan dalam kepercayaan agama lain. Bagi Islam, wala taziru wazratu wizra ukhra. Maka kita tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Contoh apa yang sangat sederhana? Contoh ketika seseorang lagi emosi misalnya, ayo pukul, aku yang menanggungnya. Tidak demikian. Siapa yang melakukan pemukulan itu dialah yang bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Termasuk di situ yang menyuruhnya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah di sini memberikan satu penegasan kepada kita semua. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa mereka yang tidak berpuasa, gitu kan. Siapa mereka yang tidak berpuasa, bukan kita yang menanggung. Yang tidak berpuasa sekalipun itu anaknya, maka dia akan memikul dosa akibat tidak berpuasa itu. Kalaulah dia tidak melakukan ibadah sholat, kita sudah memerintahkan kepadanya, kita sudah mengajak kepadanya, akan tetapi dia tidak mengikuti dari apa yang kita ajak kepada mereka, maka dia akan bertanggung jawab dengan dosa yang dia lakukan. Begitu juga kalau kita mengajak ke kebaikan, maka kebaikan yang kita berikan, yang kita ajak kepada orang lain, maka dia akan kembali kepada kita yang melakukan ajakan itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurba. Dan jikalau seorang yang dibebani berat dosanya, nanti
Karena kita masing-masing nanti pada perhitungan di yaumil akhir. Pada perhitungan di yaumil akhir kita masing-masing bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Setiap diri adalah dia akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Artinya setiap diri itu akan memikul kesalahan yang dia perbuat. Dia akan memikul dosa yang telah ia perbuat. Sehingga dengan demikian di dalam ayat ini disebutkan bahwa wala taziru wazratu wazra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia kita punya kesulitan, kalau kita di dunia manusia mempunyai kesulitan, maka manusia itu biasanya akan minta tolong kepada kerabatnya. Dia akan minta bantu. Kalau mereka punya himpitan ekonomi, maka yang diingat yang lebih awal adalah keluarga kita yang pina tesugih dari kita, urbah, kerabat, gitu kan. Oleh karenanya sama kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di pertimbangan yaumil akhir nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah berbuat yang demikian. Artinya apa? Jika seseorang dibebani berat dosanya, untuk memikul berat itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu adalah kerabat terdekatnya. Di yaumil akhir nanti, ketika seseorang itu mendapatkan siksa dari Allah, hukuman dari Allah, salah satu di antaranya misalnya barang siapa yang mengambil hak orang lain, gitu kan, di dalam Al-Qur'an Ali Imran 113 dan seterusnya. Itu berbicara wama yaulil, barang siapa yang berkhianat kepada orang lain, maka nanti khianatnya itu akan dipikulkan di pundaknya, tergantung berapa besar yang dia khianati. Kalau dia melakukan tindakan korupsi atau mengambil barang orang lain, nanti di padang mahsyar itu akan dikalungi dengan kambing, 2 kambing, bayangkan. Sehingga orang yang mempunyai dosa itu berkeliling. Lalu dia mengadu kepada Nabi. Maka Nabi, ya Rasulullah tolonglah kami. Orang itu bertanya kepada Rasul, meminta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul singkat menjawabnya, qad abalautuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku di dunia dulu sudah memberitahu kepada kalian tentang bagaimana dosa orang mengambil barang orang lain. Tidaklah kau perhatikan bahwa aku sudah menyampaikan, aghisni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul. Maka Rasul menjawab dengan hanya 2 kalimat, qad ablautuka. Tidaklah aku sudah memberitahu terlebih dahulu kepada kalian, akan tetapi kalian tidak pernah mengambil dari apa yang aku contohkan. Sudah diberitahu bagaimana ibadah puasa, sudah diberitahu kaidah-kaidah berpuasa, sudah diberitahu faidah-faidah puasa, akan tapi tidak pernah mengambil dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah kasarnya kalau dalam bahasa Banjar, kenapa sekarang hendak minta tolong dengan aku, gitu kan. Maka Rasul ketika orang itu minta tolong dalam sebuah hadis itu, aghisni ya Rasulullah, Rasul cuma hanya menjawab dengan 2 kalimat, qad ablautuka. Tidaklah aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang itu. Begitu juga dalam skala yang sedang, dalam skala yang berat yang dia ambil hak orang lain, maka akan dikalungkan di pundaknya itu dengan seekor sapi. Bayangi sapi berapa ton, gitu. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di dunia ini, jangankan sapi, gitu, ya kita pikul sendiri dari beberapa kilo itu uyuh benar, gitu. Dan ada yang sampai di dalam hadis itu disampaikan bahwa ada juga yang dikalungnya di pundaknya itu dikalungi unta. Lalu dia ke sana kemari dengan rasa keberatan dan badannya jimus dengan keringat itu, dia meminta, ya Rasulullah, aghisni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul.
Akan tetapi yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka sama dengan jawaban disampaikan kepada yang lain. Qad ablautuk. Sesungguhnya aku sudah menyampaikan kepada kalian, akan tetapi kalianlah yang tidak mengikuti dari apa yang yang aku sampaikan. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis atau diterjemah fi zilalil Quran. Kalau kita membaca ada beberapa tafsir. Ada beberapa tafsir, salah satu di antaranya karangan Syekh Qutub ya. Maka ada namanya fi zilalil Quran, artinya di bawah lindungan Al-Quran. Syekh Qutub itu adalah orang yang ulama yang sangat lurus gitu. Sehingga pada waktu itu dia dijatuhi hukuman gantung. Saking lurusnya itu oleh pemerintah Mesir pada saat itu, maka dia dijatuhi hukuman gantung. Sehingga buku-buku beliau tidak ada, begitu beliau meninggal dengan puluhan tahun, baru muncul kembali yang disebut dengan fi zilalil Quran, di bawah lindungan Al-Quran. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang yang berdosa itu memikul beban dosanya itu Allah membalas, sehingga dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghisni ya Rasulullah, dia minta kepada Rasul, aghisni ya Rasulullah. Rasul menjawab, qad ablautuka. Sudah aku sampaikan, akan tetapi engkau tidak pernah melakukan apa yang kami sampaikan. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurbah. Tidak akan pernah bisa menolong sekalipun kurbah, sekalipun tetangga dekatnya, kerabat dekatnya minta tolong kepadanya pada zaman itu, pada masa itu, di yaumil kiamah nanti tidak ada yang bisa menolong hal itu. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama tundirul ladina yahsyauna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Satu konsep di dalam Al-Qur'an, bagaimana kita hafidus shalah. Hafidus shalah itu adalah bagaimana kita menjaga salat kita, dan juga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu aqamus shalah wa man tazakka, siapa yang mengeluarkan zakat. Sesungguhnya zakat itu kata Allah Subhanahu wa taala ya tazakka li nafsi. Zakat yang kita keluarkan nanti di akhir bulan Ramadan itu, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah, itu akan mensucikan diri kita. Kalau zakat fitrah mensucikan diri dan badan kita, kalau zakat mal adalah mensucikan harta yang kita miliki. Kalau zakat mal tidak dikeluarkan, nanti zakat yang seharusnya dia sudah mempunyai sampai kepada nasabnya, akan tetapi sayang tidak dikeluarkan. Satu saat dia akan hilang melebihi dari apa yang harus dikeluarkan tahun ini. Nah, itulah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara bagaimana seseorang itu melakukan suatu amal soleh, dan bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan bagaimana orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah akan dipertanggungjawabkan dengan diri masing-masing. Sehingga kata Allah disebutkan kelanjutan ayat, wa ma yastawil a'ma wal basir. Sesungguhnya kata Allah, beda orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat. Artinya beda orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Beda orang yang sering berjamaah, yang istiqomah berjamaah dengan orang yang sudah terbiasa di rumah terus itu. Beda gitu. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, begitu juga waladzulumatu walan nur. Waladzulum, dan tidak pula sama antara gelap dengan cahaya, zulum, sehingga ada istilah zalim.
Zalim, zulum itu. Pelaku daripada kezaliman itu kenapa dia melakukan itu? Zalim, ujarnya. Zalim itu artinya kadap mata. Dia sudah tidak ada pertimbangan, lalu dia mukul orang lain, kena zalimnya. Lalu dia mengambil benda orang lain, kena zalimnya. Artinya apa? Pandangannya sudah tertutup. Dia tidak bisa membedakan antara yang hak, antara hak orang lain dengan hak untuk dirinya. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, kita kaji di dalam Al-Quran pada surah yang ke-21 di ayat yang sama, di surah yang sama, walal zillu walal harur, dan tidak pula sama antara teduh dengan yang panas. Yang seterusnya ditutup, wa ma yastawil ahya walal amwat, inallah yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, ini salah satu menjadi dasar kenapa seseorang itu tidak boleh kita meminta kepada yang meninggal. Kalau kita berziarah, silakan berziarah kubur. Tapi kalau meminta kepada yang meninggal, itu yang tidak boleh. Karena Allah katakan beda antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada kita semua, kepada kita yang dikehendaki, dan kita sanggup menjadikan orang dalam kehidupan diri kita untuk mengerti dan memahami dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Dan Allah katakan, in anta illa nadhir, engkau tidak lain hanyalah sekedar memberikan peringatan. Kita ulun begitu kita menyampaikan ceramah, begitu menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, kita hanya sekedar menyampaikan peringatan bahwa ini ada di dalam Al-Quran, bahwa ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yang menyudahinya adalah kita semua. Kalaulah itu sesuatu yang memang dicontohkan oleh Rasul SAW kepada diri kita, kalaulah kita itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada diri kita, kenapa kita tidak mengikuti dari apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya? Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan surah Al-Fatir yang ulun bacakan tadi akan menjadikan sebuah peringatan kepada diri kita untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan kita mampu untuk melaksanakan saum Ramadan dengan sempurna, yang pada saat ini kita sudah berada di detik-detik terakhir, ujar orang, di penghujung dari bulan Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari ulun, bahwa sesungguhnya kesalahan itu adalah dari ulun pribadi, dan kalau memang itu kebenaran, tentunya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.